Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang dan bergabung di Mas B Channel. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Insya Allah kali ini kita akan berbagi video ini terkait dengan bagaimana cara bebek pedaging itu bisa cepat panen. Bagaimana caranya? Jangan kemana-mana, tetap di Mas B Channel. Istilahnya menemukan resep-resepnya atau pola-pola budidaya di sana. Kalau kita berbicara tentang ternak bebek pedaging, pasti akan banyak pertanyaan yang disampaikan. Salah satunya tentunya bagaimana caranya agar bebek itu bisa cepat panen. Ini saya yakin ini pasti pertanyaan yang sering muncul. Kaitannya dengan menjawab pertanyaan itu, bagaimana caranya agar bebek itu bisa cepat panen, ada beberapa faktor ya yang harus kita pahami sebelum nantinya kita budidaya, ataupun yang sudah budidaya nanti bisa mengevaluasi budidayanya itu sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum ya. Yang pertama kaitannya pasti sangat erat dengan bibit yang akan digunakan. Kita tahu bebek itu kan jenisnya banyak ya. Di Indonesia sendiri saja itu ada berbagai jenis bebek lokal. Dan kebanyakan jenis bebek lokal Indonesia adalah jenis bebek petelur. Jadi kalau jenis bebek petelur tentunya tidak cocok untuk digunakan sebagai bebek pedaging. Karena potensinya adalah potensi untuk bertelur ya. Kita tahu di Indonesia itu ada beberapa jenis bebek lokal ya. Ada bebek Tegal. Kemudian ada yang bebek Solo, ini hampir mirip kan itu, yang postur tubuhnya itu seperti botol ya. Runcing-runcing gitu. Jadi tinggi seperti botol, kecil-kecil gitu. Tapi potensi telurnya lumayan, itu per ekor itu bisa sampai sekitar 200 butir per tahunnya. Jadi 200 butir, potensi bertelurnya adalah 200 butir per ekor per tahun. Bisa sampai segitu. Ada juga jenis bebek Mojosari yang itu potensi bertelurnya lebih tinggi lagi. Ada juga bebek Bali. Kemudian ada bebek Alabio ini ya, khas Kalimantan itu. Ya, bentuk warna bulunya sangat cantik sekali. Nah, jenis-jenis bebek petelur ini yang dulu dibudidayakan oleh nenek moyang kita atau mbah-mbah kita terdahulu itu, biasanya yang betina itu dipilih ya, pas netes itu dipilih, yang betina itu untuk nanti diangon, jadikan bayah, jadikan petelur. Yang jantan ini biasanya dibuat pedaging ya, dibesarkan kemudian dijual dagingnya. Itu ketika masih proses tradisional dulu ya. Mungkin sampai saat ini masih ada juga yang berternak bebek pejantan seperti itu. Nah, itu bisa digunakan untuk pedaging tapi pertumbuhannya agak lambat ya. Bisa jadi dia sampai pada bobot 1,2 atau 1,3 kilo hidup, bobot hidup itu bisa sampai umur 50 atau sampai 60 hari. Sehingga kurang cepat lah kalau sekarang itu ya, kurang efisien. Kemudian yang kedua ada jenis bebek pedaging. Nah, ini jenis bebek pedaging. Pedaging inilah yang cocok nantinya untuk digunakan sebagai bibit untuk budidaya bebek pedaging agar bisa cepat panennya. Untuk jenis bebek pedaging pun ada beraneka ragam juga ya, tergantung indukannya. Nah, kita sering kenal yang paling potensinya paling tinggi itu kan packing itu ya. Packing itu bisa sampai pada bobot sekitar 2,5 bahkan lebih ya, 2,5 kilo bahkan lebih untuk bobot hidupnya. Sekitar umur 40 hari mungkin sudah sampai pada bobot 2,5 kilo bahkan lebih. Itu jenis bebek packing atau yang orang-orang ternak itu peternak itu nyebutnya F1 lah, F1. Ada juga yang di bawahnya itu ada jenis bebek hibrida super, orang-orang nyebut itu ya. Ya potensinya di bawahnya bebek packing itu ya, potensi panennya umur 40 hari bisa sampai
pada bobot 1,9 2 kilo, bahkan 2 kilo lebih bisa. Kemudian ada yang bebek hibrida biasa ya. Hibrida biasa itu ya spek sedengan lah istilahnya. Itu bobot 1,5, 1,6 gitu. Nah, kalau kita orientasi kita adalah bagaimana agar bebek kita dengan umur yang singkat dan sampai pada bobot badan yang maksimal atau yang berat, nah maka tinggal kita pilih yang mana. Dan setiap jenis itu kan ada plus minusnya ya. Misalnya bebek kita mau melihara bebek pedaging F1 misalnya, generasi packing yang pertama itu misalnya. Nah, itu tentu harganya lebih mahal ya. Kalau dulu itu di salah satu pabrik itu kan bisa sampai 25.000 per ekor. Itu untuk DUD-nya kan itu. Nah, tapi perkembangannya bisa cepat. Ataupun yang jenis kedua itu dengan bebek hibrida super misalnya. Nah, itu harganya lebih murah daripada F1, tapi tetap masih di atas harga kalau sekarang sekitar 11.000 sampai 13.000. Tapi bobotnya cukup besar lah ya, sekitar 1,8 sampai 2 kilo per ekornya. Umur 40 hari. Ada juga yang peternak itu yang milih sing biasa-biasa ya, sing bebek hibrida sedang lah istilahnya. Ya, bobot 1,5 1,6 sudah panen umur sekitar 35 sampai 40 hari. Itu harganya sekitar 8,5 sampai 8,5 sampai 10.000. Nah, maka ini tinggal bagaimana nantinya kita memilih bibit itu, mau yang harga mahal tapi cepat pertumbuhannya, ataukah yang sedang-sedang saja tapi harganya murah. Ini terkait dengan bibit, ini sangat menentukan sekali gitu ya. Nah, itu perlu analisis usaha yang lebih detail lagi. Itu nanti kita akan bahas di video selanjutnya, insya Allah akan kita bahas bagaimana perbandingan itu nanti ya. Begitu. Faktor yang kedua yang sangat mempengaruhi agar bebek itu bisa cepat panen itu tidak lain adalah pakan. Pakan ini menjadi faktor yang cukup atau bahkan sangat menentukan apakah bebek kita yang kita pelihara nanti cepat panen atau tidak. Nah, yang pertama yang harus diperhatikan terkait dengan pakan itu adalah pakan itu tidak harus mahal. Ya. Jadi potensi kalau bebek itu sifatnya kan dia rakus. Jadi semua itu doyan. Mangan apa doyan istilahnya gitu ya. Istilah kasarnya itu. Maka ini jadi potensi dalam berternak bebek. Maka kita harus cermat di lingkungan kita itu ada potensi pakan yang bisa dimanfaatkan atau tidak. Ya. Kalau di situ ada potensi pakan, manfaatkan potensi pakan itu. Tapi tentunya tetap didasarkan pada keilmuan ya. Apakah pakan ini mengandung jadi sumber karbohidrat atau sumber protein atau sumber serat dan sebagainya. Dan harus diperhatikan bahwa pakan itu proteinnya tinggi, berarti pakannya bagus. Tidak demikian, tapi pakan itu yang baik adalah yang memenuhi kebutuhan si ternaknya. Yang dibutuhkan adalah keseimbangan. Jadi proteinnya cukup, karbohidratnya cukup, seratnya cukup, energinya cukup, kan itu. Kalau pakannya proteinnya tinggi, tapi yang lain itu tidak mencukupi, ya tidak jadi daging juga kan itu ya. Bahkan bisa jadi mencret ya itu kalau kelebihan protein. Jadi semua itu yang dibutuhkan adalah keseimbangan. Jadi nutrisi itu bisa seimbang memenuhi kebutuhan tubuhnya si bebek. Kan itu. Nah, maka pakan-pakan yang sering digunakan tentunya kita sudah familiar itu yang konvensional itu. Jadi kalau berbicara terkait dengan ternak bebek pedaging itu kan kebutuhan nutrisinya satu dipenuhi dari konsentrat atau sen pabrikan itu yang penggunaannya sekitar 25% dari komposisi pakan. Kemudian ada bekatul ya. Bekatul itu ada banyak jenisnya, ada yang katul super, ada yang separator, ada yang katul kasar dan lain sebagainya. Maka saran saya gunakan yang separator atau katul super itu. Atau paling tidak katul super lah ya. Kemudian ada jagung. Kalau untuk bebek penggunanya sedikit saja jagung itu ya. Ada karak itu nasi aking. Kemudian ada kebi. Lah ini biasanya yang jadi bahan pakan pokok itu kebi. Kebi itu apa? Kebi itu adalah polesannya beras. Jadi beras itu yang
yang sudah jadi beras itu dipoles. Nah, polesannya itu namanya kepi. Itu sumber karbohidrat yang bagus kan itu ya. Jadi bisa menggemukkan, misalnya jadi daging lah istilahnya ya. Itu yang konvensional yang biasa digunakan. Kalaupun nanti di lingkungan teman-teman semua ada pakan alternatif yang lain ya, bisa dicoba itu kan itu. Tapi harus tahu dulu ini kandungannya apa dulu kan itu ya. Sumber karbohidrat, sumber lemak, sumber protein ataukah sumber yang lain atau sumber energi misalnya. Itu harus diketahui dulu, dianalisis dulu. Baru nanti dikomposisikan dengan pakan-pakan yang lain ya, dicampur dengan pakan yang lain. Nah, kita ujikan ke ternak kita. Dan bisa jadi setiap tempat itu punya potensi pakan alternatif yang berbeda-beda. Contohnya di Blitar ini biasanya teman-teman ternak itu bisa menggunakan tepung Kentucky itu ya. Tepung Kentucky yaitu limbahnya dari ayam Kentucky itu dipisahkan antara minyak dan tepungnya itu jadi tepung Kentucky itu pakan alternatif. Ada juga pakan misalnya tepung dari limbah dari jagung itu juga ada, dan masih banyak lagi. Ada limbah-limbah dari industri misalnya limbah mie ya, kemudian limbah roti dan limbah-limbah yang lainnya. Jadi itu untuk pakan itu kita tidak terpaku pada pakan konvensional yang ada, tapi juga kita harus melihat celah di wilayah kita itu potensi pakan apa yang bisa dimanfaatkan. Kalau pengalaman saya dulu di Batu itu kan kota industri ya, bukan industri, kota wisata, maaf. Jadi kota Batu itu terkenal dengan kota wisata. Jadi di kota wisata pasti banyak rumah makan. Dulu saat saya ternak di Batu itu limbah rumah makan itu belum dimanfaatkan, sehingga saya memberanikan diri, mengasah mental saya untuk naruh itu, nembusi warung-warung itu, naruh kresek merah yang besar itu, nanti sisa makannya taruh situ ya. Nah, dari sisa makanan itu saja sudah jadi sumber pakan alternatif yang sangat murah meriah. Tapi sekarang sudah mahal sekarang itu limbah rumah makan itu, karena banyak peternak di sana ya gitu. Nah, itu bagaimana kita membaca peluang pakan alternatif di wilayah kita. Dan setiap wilayah tentunya berbeda potensinya gitu ya. Maka yaitu kita harus jeli. Kemudian yang terakhir kaitannya dengan, bukan yang terakhir ya, yang selanjutnya adalah kaitannya dengan kandang. Meskipun bibit kita bagus, cepat besar, misalnya dengan F1 misalnya ya, jenis bebek F1 itu tadi, packing yang generasi pertama, pakannya juga bagus, tapi kandangnya tidak memenuhi syarat, kandangnya becek misalnya, ya, sehingga bebek itu kotor, bau, nah, pasti tidak akan maksimal pertumbuhannya. Maka kita harus memastikan kandang kita itu harus menjadi kandang yang kering, ya. Jadi kita harus tata tempat minumnya itu bagaimana tempat minum itu istilahnya tidak menjadi becek kan itu ya, atau kandang itu tidak menjadi becek karena tempat minum yang tidak tertata dengan bagus. Penataan pencahayaannya seperti apa. Itu sangat perlu diperhatikan. Karena kandang ini juga menjadi faktor penentu juga nanti. Kalau kandangnya kering, kemudian sirkulasi udaranya bagus, cahaya itu masuk ke kandang dan tempat minumnya tertata bagus, insya Allah pertumbuhannya juga akan maksimal. Dan termasuk juga bagaimana kita manajemen kepadatan kandang itu. Kandangnya bibitnya bagus, kemudian pakannya bagus, tapi kepadatan itu juga tidak akan maksimal pertumbuhannya. Mumpung masih ingat yang terakhir itu terkait agar aman dari penyakit ya, karena penyakit ini sangat menghambat pertumbuhan juga, bahkan sangat bisa mengakibatkan kematian dari ternak juga. Salah satu caranya agar kandang kita bisa aman itu harus ada istirahat kandang dulu ya. Jadi setelah panen diistirahatkan dulu sekitar 1 minggu atau 2 minggu, dibersihkan, kemudian disemprot desinfektan dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Agar bibit-bibit penyakit yang ada itu bisa mati dulu gitu ya, sehingga siklusnya itu terputus. Nah, ketika kita ngisi yang baru itu insya Allah sudah aman ya. Nah, begitu. Itulah bagaimana cara agar bebek kita bisa cepat panen. Kita harus pahami semua faktor itu dengan sebaik mungkin dan sesuai dengan mungkin pengalaman yang teman-teman miliki, itu jadi bekal yang
cukup untuk nanti bisa mengembangkan usaha di ternak bebek pedaging ini. Mungkin itu dulu video kali ini ya. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, comment, subscribe, dan juga jangan kemana-mana, tetap di Mas Bay Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.